Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurul Alfa dengan NPM 101212559, program studi S1 Manajemen. Di video kali ini merupakan tugas penilaian efek tengah semester. Di mata kuliah dari Pendidikan Agama Islam 2. Materi pertama yaitu Hajatul Insan ila Rasul. Yang pertama Al-Insan. Al-Insan yaitu manusia adalah ciptaan Allah yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Secara etimologis, ungkapan Al-Quran untuk menunjukkan konsep manusia terdiri atas 3 kategori, yaitu Al-Insan, Al-Ins, Unnas, Al-Nas, An-Naish, dan Inish. Yang kedua ada Al-Bashar, yang ketiga ada Bani Adam atau anak Adam, dan Syuriat Adam atau keturunan Adam. Kata Al-Insan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali yang disebut dalam 43 surat. Al-Insan dapat menunjukkan pada proses kejadian manusia, baik proses penciptaan Adam maupun proses manusia yang bertahap secara dinamis dan sempurna di dalam rahim. Al-Insan tidak hanya merujuk pada dimensi mental tetapi juga dimensi fisik, yang berarti dimensi tubuh atau dengan berbagai unsurnya, dan dimensi spiritual ditiupkan rohnya kepada manusia. Kedua aspek tersebut mengantarkan manusia sebagai makhluk Allah yang unik dan istimewa, sempurna sebagai makhluk Allah dinamis sehingga mampu menyandang predikat sebagai khalifah Allah di muka bumi. Yang kedua ada fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat bernilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Ini disebabkan karena fitrah dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir, baik dilahirkan oleh ibu, bapak kafir atau jahiliyah. Fitrah dapat dijadikan sebagai saksi bagi segala perbuatannya. Fitrah manusia sudah dibekali oleh Allah dengan nilai-nilai. Fitrah manusia sudah dibekali oleh Allah dengan menilai suatu tingkah laku. Beberapa fitrah manusia adalah keinginan manusia untuk mengabdi kepada Khalik, mengakui keberadaan Allah sebagai Khalik, dan keinginan manusia untuk hidup teratur. Adapun wujudul Khalik adalah kewujudan pencipta manusia merupakan sesuatu yang dapat diingkari. Allah sebagai pencipta atau Rob di dalam Al-Quran diakui oleh orang kafir sekalipun. Perjanjian manusia ketika di dalam rahim ibunya juga menyatakan bahwa alastru birabbikum qalu bala syahida. Yang kedua ada ibadatul khaliq. Manusia secara umum mendapat perintah dari Allah untuk beribadah atau mengabdi kepada Allah sebagai hasil dari akibat pengakuan kita terhadap Allah sebagai pencipta. Mengakui pencipta berarti mengakui apa yang disampaikannya, menerima sasarannya, dan sebagainya. Yang ketiga ada hayatul munadomah. Petunjuk dari Allah untuk memandu manusia ke arah yang baik. Semua arahan dan bimbingan dari Allah adalah baik bagi manusia karena sudah sesuai dengan fitrah manusia. Yang ketiga ada hidayatul rasul. Jika hendak mengikuti perintah Allah, maka harus mengikuti perintah Rasul. Apabila ingin mengasihi Allah, maka perlu petunjuk Rasul. Kaidah ini adalah kaidah yang robbani dibawa oleh Islam. Oleh karena itu, syahadatain pun terdiri dari pengakuan kepada dua, yaitu Allah dan Rasulnya. Menurut Al-Mubarakfuri 2007, beliau adalah orang yang paling adil, bisa menahan diri, jujur perkataannya, dan paling besar amanatnya. Maka sangat wajar jika Allah mengutusnya sebagai risalah. Kemudian ada makratul khaliq. Petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah. Mengenal Allah juga dapat dilakukan dengan cara memperhatikan dan memikirkan alam sebagai penciptanya. Yang kedua ada minhajul hayah. Petunjuk Rasul juga digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar dan diridhoi oleh Allah. Rasul sebagai ikutan dan teladan yang baik untuk diikuti dalam mengamalkan Islam yang benar. Selanjutnya ada mengenai ma'rifatul Rasul. Yang pertama ada abid bin ibadillah atau hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasul Muhammad adalah sebagai hamba dan manusia biasa yang juga makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan segala aktivitas manusia dikerjakan dan ditunaikan dengan baik. Rasul melaksanakan keperluan sebagaimana manusia lainnya melaksanakan keperluannya. Dari keadaan ini disimpulkan bahwa Rasul adalah manusia dan kita pun sebagai manusia sama-sama mengerjakan hal yang sama. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110 yang artinya, katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa.
perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Ayah. Sedangkan yang membedakan antara Rasul dan manusia adalah yang pertama, manusia. Rasul sebagai manusia digambarkan melakukan kegiatan yang sama yang dilakukan manusia lainnya. Apabila Rasul melakukan dakwah, maka dakwahnya mudah diterima, tidak ada alasan bagi manusia untuk menolaknya. Yang kedua ada nasab atau keturunan. Rasul berasal dari kaum Quraisy, bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau dilahirkan dari keturunan yang jelas, begitupun dengan sejarah asal-usulnya. Sejarah yang menjelaskan bagaimana Nabi dibesarkan sehingga menjadi Rasul. Yang ketiga ada jisim atau fisik. Fisik Nabi Muhammad digambarkan banyak oleh hadis, seperti rambutnya yang rapi, badannya yang kuat, tingginya yang sedang, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Nabawiyah atau sejarah kenabian. Dalam surat Yusuf ayat 111 yang artinya sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan bentuk petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Yang kedua ada as-sunnah atau sunnah. Dari segi bahasa, sunnah berarti jalan. Maksud sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah Nabi bernilai syar'i dan perlu untuk mengikutinya dijadikan teladan dan ikutan berupa petunjuk hidup dan dijadikan fikih ahkam untuk rujukan beramal atau mengambil keputusan. Fikih ahkam adalah Rasul dijadikan sebagai tempat ketaatan dan ketauladanan dan juga sebagai rujukan hukum. Fikih ahkam yang dijadikan dalil memerlukan pandangan sunnah. Yang ketiga ada Rasul minal mursalin atau Rasul di antara Rasul-Rasul. Muhammad Rasulullah SAW sebagai hamba biasa, juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan, juga mempunyai mukjizat dan tugas-tugas mulia. Walau bagaimanapun, Rasul juga seperti manusia yang akan meninggal pada saatnya, seperti dalam Quran surat Al-Imran ayat 144. Selanjutnya ada tabligh risalah atau menyampaikan risalah. Peranan Rasul adalah menyampaikan risalah Tuhan, karena inilah yang membedakannya dengan manusia biasa. Rasul membawa manusia untuk mengabdi kepada ilah yang satu, yaitu Allah. Menyampaikan misi Islam dan memberikan contoh adalah aktivitas utama para Rasul. Selanjutnya ada adaul amanah atau menunaikan amanah. Rasul telah menunaikan amanahnya sebagai Rasul, yaitu menyampaikan risalah kepada manusia. Menunaikan amanah dan tugas menyampaikan misi ini merupakan peran Rasul. Selanjutnya mengenai imatul umat, pemimpin umat Nabi Muhammad sebagai Rasul yang juga sebagai imam yang bertanggung jawab atas umatnya. Ketika di hari perhitungan, di hari kiamat, Nabi mempertanggungjawabkan umatnya, seperti dalam Quran surat Al-Maidah ayat 41. Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi, yaitu Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Selanjutnya ada dakwah nabawiyah atau dakwah kenabian. Al-Quran dan juga sirah banyak menjelaskan dakwah dan nabi. Dari kedua ini muncul fikih dakwah yang sesuai dengan realitas, tuntutan keadaan, dan respon setempat. Selanjutnya mengenai ma'rifatul Rasul, yang keempat adalah sifat-sifat Rasul. Yang pertama, al-basyariyatul kamilah, yaitu kemanusiaan seutuhnya. Rasul adalah manusia biasa seperti manusia lainnya. Ia bukan bangsa malaikat atau jin, bukan manusia setengah malaikat atau bukan manusia setengah jin. Akan tetapi Rasulullah adalah bangsa manusia seutuhnya, memiliki jasad seperti manusia pada umumnya. Sebagai manusia yang mendapat wahyu, beliau dan Rasul-Rasul tidak berhak mendatangkan hal baru yang tidak dikehendaki Allah. Sebagaimana layaknya manusia, Rasul membutuhkan minum, makan, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan lain sebagainya. Yang kedua ada al-ismah, terpelihara dari kesalahan dan dosa. Rasulullah yang memiliki sifat basyariyah, maka mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru, tetapi kesalahannya itu tidak akan segera diluruskan oleh Allah Ta'ala, sehingga beliau terpelihara dari berlarut-larut dari kesalahan dan dosa. Inilah yang disebut dengan ismah, dijaga, dilindungi, dicegah, dan dikendalikan oleh Allah sehingga terhindar dari kesalahan dan dosa.
Selanjutnya ada asyidku atau jujur. Rasulullah bersifat jujur. Beliau tidak berdusta tentang apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah. Jujur adalah sifat utama yang harus dimiliki setiap insan, terlebih bila ia adalah orang kepada nilai-nilai luhur dan mengabarkan hal-hal gaib. Selanjutnya ada al-fatonah atau cerdas, termasuk kesempurnaan yang harus dimiliki seorang rasul adalah kecerdasan karena ia bertugas memimpin umat manusia. Dalam menjalankan tugasnya, Rasulullah dibekali oleh Allah sifat fatonah atau cerdas sehingga dapat menjelaskan wahyu Allah Ta'ala kepada seluruh umat manusia dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada al-amanah, terpercaya. Yang keenam ada at-tabligh, menyampaikan risalah. Sebagai Rasulullah minal mursalin, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tugas untuk balagor risalah, yaitu menyampaikan risalah sebagai bentuk adaul amanah atau penunaian amanah. Yang ketujuh ada al-ijabul kamil, yaitu komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisinya. Salah satu contoh adalah beliau tidak bergeming sedikit pun menghadapi tipu daya musyrikin Quraisy yang berusaha menodai dakwahnya. Kesimpulannya adalah wa innaka la'ala khuluqil adim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Beliau memiliki akhlakul Quran atau akhlak Al-Quran sebagaimana disampaikan istrinya Aisyah radhiyallahu anhu, fa innahu lukun nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam, maka Quran sesungguhnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Betul. Mungkin cukup sekian video ini dibuat. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.